Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 618. Situasi. Ayahmu mungkin punya rencana sendiri, kata Yung Xiao. Tapi semakin dia bertindak seperti ini, semakin sulit bagi orang-orang di kamar dagang lain untuk menebak latar belakangmu. Itu belum tentu hal yang buruk. Saat ini, seluruh kota Songyue sedang kacau. Berapa banyak orang yang benar-benar bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Selama kita bisa menunda ini sampai awal 2 pertemuan, aku bisa langsung menyingkirkan para antek itu. Dan sisanya akan lebih mudah diatasi. Aku hanya khawatir jika ada yang mengetahui situasi aslimu sebelum pertemuan dimulai dan mengambil langkah terlebih dahulu. Kalau itu terjadi, urusannya akan jauh lebih merepotkan. Dinglinger terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Ia akhirnya bertanya, "Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Awalnya, ia adalah orang yang selalu membuat keputusan. Namun, sejak Yung Xiao tiba, ia mulai bergantung padanya, bahkan sampai enggan berpikir sendiri. Semua wanita cenderung bertindak bodoh di hadapan pria yang mereka sukai. Bahkan seseorang sekuat Dinglinger tidak terkecuali. Ketergantungan seperti ini pun bisa dianggap sebagai bentuk kebahagiaan. Ayo lakukan seperti biasa, kata Yung Xiao. Kita akan menghadapi mereka saat mereka datang. Tapi, Ying Luo, tatapannya tertuju pada 3 tumpukan daging yang terkapar di tanah, lalu ia melanjutkan, ketiga idiot ini tampaknya yang pertama mencoba peruntungan. Entah mereka berhasil atau tidak, aku yakin orang lain akan datang untuk memprovokasi kita satu persatu. Kita bisa mulai dengan mengumpulkan semua kamar dagang utama yang berafiliasi dengan perusahaan perdagangan Tianyuan dan mengundang mereka untuk berkumpul di area terlarang ini. Itu akan memperkuat posisi kita. Saat kami berada di puncak kejayaan, ada 79 kamar dagang yang bergantung pada perusahaan perdagangan Tianyuan. Dinglinger tersenyum masam. Sekarang, hanya tersisa 27 yang masih setia kepada kami. Tapi di antara mereka, aku hanya bisa benar-benar mempercayai 5 atau 6. Itu pun dengan kekuatan yang terbatas. Dalam pertarungan besar seperti ini, aku khawatir mereka tidak akan bisa banyak membantu. Mo Xiaochuan tak bisa menahan diri untuk bertanya, setragis itu? Perusahaan perdagangan Tianyuan adalah salah satu dari 8 raksasa di Serikat Pedagang, tapi sekarang kondisinya menyedihkan begini? Bagaimana kau bisa bertahan selama ini? Kenapa kau tidak kabur saja? Ia kemudian menoleh ke Yung Xiao dan berkata, Tuan Muda Yun, bagaimana kalau aku menghubungi saudara-saudara senior dan juniorku, lalu mengontak Kota Besi Hitam? Sementara itu, kau bisa memanggil beberapa teman lamamu. Jika kita semua berkumpul di kota Songyue, kekuatan kita tidak bisa diremehkan. Bisa dibilang, kita bisa menghadang 7 kamar dagang lainnya. Dinglinger terkejut mendengar itu. Kau adalah Ying Luo. Hehe. Mo Xiaochuan tertawa kecil dan memperkenalkan dirinya. Aku sudah sering mendengar tentangmu dari Tuan Muda Yun. Jangan khawatir, dengan dia di sini, bahkan seluruh serikat pedagang bisa dikacaukan. Dinglinger sedikit terkejut. Ia memang pernah mendengar tentang pria ini, seorang yang terkenal arogan dan sulit diatur. Namun, melihatnya secara langsung tetap membuatnya heran. Anehnya, ada sedikit kehangatan di hatinya. Jelas, Yung Xiao menganggapnya sebagai orang yang sangat dekat dengannya. Apa kau pikir ini masih seperti 1 dekade yang lalu? Yung Xiao tersenyum pahit. Aku hanya seorang martial emperor yang sedikit lebih kuat sekarang. Ide bodohmu sama sekali tidak masuk akal. Jangan menarik musuh dalam jumlah besar sebelum bala bantuan tiba. Dalam situasi di mana tidak ada kekuatan eksternal yang bisa diandalkan di kota Songyue, kita hanya bisa memanfaatkan kekuatan satu pihak untuk melawan pihak lain dan bertahan sementara dalam celah yang ada. Yang paling saya khawatirkan sekarang adalah dengan kekuatan perusahaan perdagangan Tianyuan saat ini, bahkan jika kedua asosiasi berhasil mencapai puncak, hal itu bisa menarik ketidakpuasan dari pedagang lain dan menempatkan kita dalam situasi yang lebih berbahaya. Izinkan saya mengirim pesan kepada ayah, kata Dinglinger dengan cemas. Memintanya untuk mengirim setidaknya 1 bila emas
dan sinar perak untuk membantuku. Yah, Yung Xiao mengangguk dan berkata, kita memang harus melakukan itu. Pertama, untuk meningkatkan kekuatan kita saat ini. Kedua, untuk mengetahui apa yang sebenarnya ada dalam pikiran ayahmu. Selain itu, pertemuan dengan kadin anak perusahaan yang saya sebutkan tadi juga tidak boleh diabaikan. Pada saat genting seperti ini, setiap pihak harus memperjelas di mana mereka berdiri. Kita harus berusaha mendapatkan dukungan sebanyak mungkin. Misalnya, saya pikir kamar dagang Luoku bisa sangat berguna bagi kita. Tatapannya jatuh pada 3 tumpukan daging yang terkapar di tanah, lalu senyum penuh arti muncul di wajahnya. Kamar dagang Luoku, meskipun kekuatan mereka terbatas, mereka tetaplah nama yang cukup diperhitungkan. Tapi, kenapa mereka harus membantu kita? Apakah Tuan Muda Yun berniat menggunakan Wuyu untuk menekan mereka? Dinglinger menggeleng. Itu tidak akan berhasil. Tidak semua kamar dagang bersatu. Ada banyak pihak yang justru ingin melihat Wuyu mati. Mereka tidak akan tunduk hanya karena ancaman seperti itu. Mata Yung Xiao menyipit, tatapannya menjadi dingin. Menekan mereka. Mereka bahkan tidak pantas diperlakukan seperti itu. Yang saya maksud adalah menjadikan kamar dagang Luoku sebagai contoh. Mengambil alih mereka dan memasukkannya langsung ke dalam organisasi kita. Dinglinger terkejut. Jangan bicara seolah kita bisa begitu saja menundukkan kamar dagang Luoku saat ini. Bahkan jika kita bisa, kamar dagang Tianyi pasti tidak akan tinggal diam. Mereka adalah salah satu sekutu utama kamar dagang Tianyi. Cukup, kata Yung Xiao dengan nada santai namun tegas. Selama kita bertindak cepat dan cukup kejam, kamar dagang Tianyi tidak akan bergerak saat ini. Jika kita terus diam saja, situasi hanya akan semakin tidak menguntungkan bagi kita. Jantung Dinglinger berdegup kencang. Taruhan ini terlalu besar. Jika ia gagal, ia akan tersingkir dari persaingan, bahkan sebelum 2 pertemuan dimulai. Ia menelan ludah dan berkata dengan susah payah, bisakah kita menunggu sebentar sampai aku mendapatkan jawaban dari ayahku? Jika dia bersedia mengirim bila emas dan sinar perak, kita akan punya peluang lebih besar. Yung Xiao menggelengkan kepalanya. Kita tidak punya waktu untuk menunggu lebih lama lagi. Lagi pula, aku tidak yakin ayahmu benar-benar akan mengirim seseorang ke sini. Serahkan urusan kamar dagang Luoku padaku dan Xiao Chuan. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, kita akan memastikan Kaisar Muda tetap berada dalam bayang-bayang. Mo Xiao Chuan terkekeh. Nona Ding, tidakkah menurutmu ini sebuah keajaiban bahwa engkau masih bisa bertahan sampai sekarang? Katanya. Menurutku, itu karena kekuatan yang masih dipegang ayahmu. Tapi yang aku khawatirkan adalah, bagaimana jika sebenarnya dia sudah tidak memiliki kekuatan lagi? Mungkin ini semua memang disengaja, menggunakan strategi kota kosong untuk menyesatkan musuh. Dinglinger semakin terkejut. Jika memang begitu, bukankah perusahaan perdagangan Tianyuan sudah lama kehilangan kekuatannya? Lalu kenapa ayah tidak pernah memberitahuku? Yung Xiao yang melihat ekspresinya tersenyum dan berkata, semua ini masih sebatas dugaan. Kirim pesan kepada ayahmu, juga kepada semua kamar dagang yang dulu berafiliasi dengan perusahaan perdagangan Tianyuan. Sementara itu, Xiao Chuan dan aku akan pergi ke markas kamar dagang Luoku untuk menikmati secangkir teh. Ia berhenti sejenak, lalu tersenyum samar. Mari kita lempar batu ke kolam yang sudah kacau ini, dan lihat seberapa besar gelombang yang bisa ditimbulkan. Bibir Dinglinger terasa sedikit kering. Sebagai seorang wanita, ia selalu berhati-hati dalam bertindak. Sementara Yung Xiao adalah kebalikannya. Berani, tidak terikat aturan, tegas, dan penuh kejutan. Ia bisa membalikkan seluruh situasi hanya dengan keberadaannya. Lalu menuntun semuanya menuju akhir yang ia inginkan. Dari kejadian di Gunung Meru hingga hutan Qingge, semuanya sama saja. Kini, dengan kedatangannya, badai besar mungkin akan segera melanda kota ini. Memikirkan itu, Dinglinger merasa hatinya penuh harapan. Ia mengangguk tegas dan berkata, kami akan mengikuti instruksi Tuan Muda Yun. Yung Xiao melirik 3 tumpukan tubuh tak bernyawa di tanah dan berkata dingin, awalnya kupikir mereka masih bisa berguna, tapi sepertinya tidak. Kirim mereka pulang. Tanpa ragu, Mo Xiao Chuan mengayunkan telapak tangannya. Dalam sekejap, 3 orang itu tewas seketika.
Ia lalu menyimpan mayat mereka ke dalam cincin penyimpanannya. Kecuali artefak Sen yang memiliki ruang independen, sebagian besar ruang penyimpanan tidak bisa digunakan untuk menyimpan makhluk hidup. Namun, mayat masih bisa disimpan di dalamnya. Setelah menanyakan lokasi kamar dagang Luoku, Yung Xiao dan Mo Xiao Chuan langsung menghilang dari aula. Kini hanya tersisa Ding Linger yang duduk sendirian di aula kosong, masih merasa linglung. Semua yang baru saja terjadi terasa begitu cepat, seolah mimpi. Pengkhianatan kakaknya, kematian Yutua, dan kedatangan Tuan Muda Yun, semuanya telah mengguncang emosinya dengan hebat. Jika saja Ding Peng tidak tergeletak di tanah dengan kepala bengkak seperti melon musim dingin, ia pasti sudah mengira bahwa ini semua hanyalah ilusi. Menghela napas dalam, Ding Linger mengumpulkan kembali semangatnya yang lelah. Dengan cepat, ia kembali ke perannya sebagai kepala kamar dagang dan wanita kuat di generasinya. Dengan suara tegas, ia mengirim transmisi suara. Seseorang, sampaikan perintahku. Kirim 27 surat undangan ke setiap anak perusahaan kamar dagang dan panggil mereka ke sini untuk urusan penting. Setelah memberikan perintah, Ding Linger mengeluarkan alat transmisi suara yang halus dari cincinnya. Tangannya sedikit gemetar saat menggenggamnya, dan wajahnya perlahan kehilangan warna. Ia bergumam pelan, seolah berbicara kepada dirinya sendiri. Ayah, aku harap engkau tidak mengecewakanku. Markas kamar dagang Luoku juga memiliki area terlarang sendiri. Sebuah tempat yang dibuat untuk mencegah orang luar menyelinap masuk. Di kota Songyue, mereka yang mampu membangun pengaruhnya sendiri adalah orang-orang berstatus tinggi. Setidaknya, mereka memiliki seorang martial emperor dalam barisan mereka. Kecuali anggota dewan dari 8 aliansi bisnis, hanya segelintir, tidak lebih dari 10, kamar dagang yang cukup berani melakukan hal semacam itu. Ayah, kudengar kakak membawa Ding Peng dari perusahaan dagang Tianyuan untuk menculik Ding Linger. Di sebuah ruangan terpencil, seorang pemuda berjubah perak dengan wajah pucat berdiri di hadapan seorang pria yang tengah beristirahat di kursi goyang dengan mata setengah tertutup. Ia menggertakkan giginya dan berkata dengan nada kesal, "Bukankah ayah sendiri yang mengatakan bahwa bakatku jauh lebih unggul dari kakak? Bahwa akulah yang akan mewarisi kamar dagang Luoku di masa depan? Lalu kenapa justru kakak yang menikahi Ding Linger, bukan aku?" "Oh, kau marah?" Pria itu adalah Wu Jinzun, presiden kamar dagang Luoku. Ia membuka matanya yang setengah tertutup, lalu tersenyum tipis. "Jadi, kau iri pada modal yang dimiliki kakakmu, atau justru iri pada kecantikannya?" Pemuda itu tertegun sesaat sebelum mendengus kesal. Keduanya. Ding Linger adalah salah satu dari 2 wanita tercantik di Serikat Pedagang. Siapa yang tidak menginginkannya? Hampir semua pemuda di Serikat Pedagang pernah berfantasi tentangnya dan Shui Luoyan. Aku juga pria normal. Ia mengepalkan tangannya, lalu melanjutkan dengan suara tegang. Selain itu, meskipun perusahaan dagang Tianyuan sedang mengalami kemunduran, mereka tetap lebih besar dari kebanyakan kamar dagang lainnya. Jika kakak berhasil mendapatkannya, bagaimana aku bisa bersaing dengannya di masa depan? Mendengar itu, Wu Jinzun tertawa terbahak-bahak, terlihat sangat puas. Tidak buruk, tidak buruk. Setidaknya engkau tahu bagaimana berpikir jauh ke depan. Pemuda itu masih tampak tidak terima. Tapi apa gunanya berpikir? Jika ayah memang sudah memutuskan untuk menyerahkan kamar dagang ini kepada kakak, maka aku akan menyerah saja. Aku tidak akan membahasnya lagi. Wu Jinzun menggelengkan kepala dan berkata santai, "Kau masih terlalu muda. Apa kau benar-benar berpikir kakakmu bisa begitu saja mengendalikan Ding Peng dan pergi ke perusahaan dagang Tianyuan untuk menangani Ding Linger tanpa masalah?" Pemuda itu mengerutkan kening. "Setahuku, di perkemahan perusahaan dagang Tianyuan, tidak ada seorang pun yang mencapai tingkat martial supreme. Kakak membawa 2 martial supreme dan seorang wali bersamanya. Bukankah seharusnya itu cukup mudah?" Wu Jinzun mencibir. "Kalau memang semudah itu, perusahaan dagang Tianyuan sudah lama runtuh. 4 sekte ekstrem tidak akan repot-repot mengirim kami untuk menyelidiki situasi mereka." "Apa?" Tubuh pemuda itu langsung menegang. Dengan ekspresi terkejut, ia bertanya, "Jadi, kepergian kakak ke perusahaan dagang
Tianyuan adalah bagian dari rencana 4 sekte ekstrem. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.